Bahkan kalau kita mengenang kisah salah satu di antara cucu Rasul SAW yang mati dalam keadaan syahid, ada namanya Sayyiduna Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib, ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Husain waktu beliau wafat, waktu beliau meninggal di dalam peperangan namanya Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan rombongannya. Kemudian Sayyidina Husain dibawa kepalanya mengelilingi daerah-daerah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu bukan satu kehinaan, akan tapi kemuliaan. Ikhwani, itu bukan satu kehinaan, tapi itu satu kemuliaan. Bahkan kalau kita mengenang kisah salah satu di antara cucu Rasul SAW yang mati dalam keadaan syahid, ada namanya Sayyiduna Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib, ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Husain waktu beliau wafat, waktu beliau meninggal di dalam peperangan namanya Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan rombongannya. Kemudian Sayyidina Husain dibawa kepalanya mengelilingi daerah-daerah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu bukan satu kehinaan, akan tapi kemuliaan. Ikhwani, itu bukan satu kehinaan, tapi itu satu kemuliaan. Lalu sebagian orang mengatakan, wah, kalau cerita-cerita seperti ini, sepertinya Habib ini alirannya enggak. Kita lebih berhak, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Ali, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain, kita lebih berhak untuk memiliki keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Tapi kan nanti sama kayak rombongan yang sini, yang sini. Justru kita ambil, ini kan orang-orangnya kita. Ini manhaj Rasulullah begitu. Waktu ada sebagian orang dari Yahudi, mereka berpuasa, ditanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 9 Muharram atau 10 Muharram? Katanya karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nahnu ahqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berpuasa karena diselamatkan Musa dibanding kalian. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bukan malah dijauhi. Wah, nanti kalau kita bilang Sayyidina Ali terus, nanti kita dibilang rombongan sini. Enggak, justru kita ambil. Harusnya kita yang memiliki ghirah yang lebih besar kepada sahabat-sahabat Rasul, kepada orang-orang yang terdekat daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang menarik ketika Sayyidina Husain ketika itu dibawa kepala keliling-keliling dari suatu kota ke kota yang lain. Demi Allah, itu adalah kemuliaan. Karena keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk dizalimi. Karena sesungguhnya bala asyaddun nasi balaan, kata Rasulullah SAW, orang yang paling besar musibahnya adalah al-anbiya, para nabi, thummal awliya, kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah, thummal amthal fal amthal. Kemudian semakin dekat orang itu kepada Allah, semakin musibah akan lebih besar dia dapatkan. Bukankah kalian melihat bahwa pohon itu semakin tinggi, maka angin yang menerpa kepadanya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya hidup kita adem-adem aja, tanyakan kepada keimanan kita, ketakwaan kita, ini kemana ini kita ini? Apa dilupain sama Allah? Kok kayaknya adem terus hidup, enak terus hidup, nggak ada musibah, nggak ada gangguan. Ujung-ujungnya kayak Fir'aun. Fir'aun dari semenjak lahir nggak pernah sakit, sekalinya sakit dikasih musibah sama Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Husain dibawa, tiba-tiba masuk ke kota lain, memang dihinakan, tapi sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Karena orang tahu, orang mulia mau dihinakan satu dunia tetap mulia. Kalau Allah inginkan kemuliaan, yu'izzullahu may yasha wa yudhillullahu may yasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Satu dunia memuji, media dia punya, tapi Allah sudah letakkan dalam hati orang kebencian kepadanya. Mau ngomong apa ente tetap aja nak benci. Betul atau tidak? Mau ngomong apa, mau baca berita di mana aja udah nggak percaya, sudah hati udah benci. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhut tubdil masawiyah.
Mata yang sudah dijadikan cinta kepada sesuatu, maka yang nampak di dalam fikirannya adalah hal-hal yang baik saja. Tapi kalau sudah benci kepada seorang, walaupun sesuatu yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut tetap saja dipandang jelek. Intinya Sayyidina Husain dibawa ke satu kota, ke kota yang lain. Di satu kota ada pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi, mengatakan kepada satu-satunya keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, putra Sayyidina Husain satu-satunya. Yang lain dibunuh semua kecuali beliau. Dari sinilah adanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Al-Husain. Wahai Ali, saya ingin tawarkan kepadamu. Kamu tahu saya adalah orang yang kaya raya di daerah sini. Maksud kamu apa? Saya pecinta keluarga Nabi. Katakan kepada saya apa yang saya perlu bantu, saya akan bantu. Kamu sebut saja. Saya memiliki harta yang banyak. Allah permudah kepada saya untuk memiliki harta yang banyak. Dan engkau, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Maka kita saling berbagi. Mudah-mudahan Allah mempermudah kamu dan juga memberikan pahala kepada saya. Kata Sayyidina Ali, apa yang kamu bisa lakukan? Saya bisa memberikan harta sebanyak apapun yang kamu mau. Oke. Sekarang kalau kamu memiliki harta yang banyak, sekarang kamu hiasi kepala ayah saya. Buat keranda yang terbaik yang pernah ada. Bila perlu buat dari emas. Buat seindah-indahnya. Sehingga dibawa ke kampung, ke kota demi kota, mereka orang semua akan fokus kepada kepala ayah saya. Maksud kamu apa? Apa yang kamu inginkan dari hal tersebut? Apakah untuk memuliakan ayah kamu, wahai Sayyidina Ali? Demi Allah tidak, kata beliau. Dengarkan apa yang dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Demi Allah tidak. Yang saya inginkan hanyalah ketika kami memasuki satu kota demi kota lain, orang-orang hanya fokus kepada kepala ayah saya, sehingga mata mereka tidak sempat untuk melihat adik-adik perempuan saya yang dihinakan, yang dibawa kemana-mana, kakak-kakak saya, perempuan-perempuan dari syaraif, dari keluarganya Rasulullah SAW yang dihinakan ketika itu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk melihat mereka. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada menghias ayahnya supaya orang fokus kepada bapaknya dan lupa kepada keluarga-keluarga perempuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah. Begitulah para ulama kita, para sulaha kita, yang mereka mendapatkan maqam yang tinggi karena didasari ilmu. Oleh karena itu, kalau pengen tahu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah, kita berilmu. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen tahu kira-kira apa sih yang paling disukai oleh Rasulullah dari saya, kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Oh tapi udah tanggung nih, saya udah tua banget ini, saya udah berumur banget, saya udah tinggal nunggu waktunya saja, udah udzur ini, mikir udah nggak bisa. Jadikan anak kamu orang yang berilmu. Tapi udah tanggung ini, udah terlanjur, anak saya ditarbiyah dengan tarbiyah yang tidak baik. Kamu punya cucu, jadikan cucu kamu orang berilmu. Selagi kamu ada niat, selagi kita ada niat untuk menjadi orang yang bisa membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka usahakanlah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama di kota Seyun di Hadramaut, beliau pernah mengatakan, "Masyi yasurru qalban nabi mithlu talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih senang dibanding ketika seseorang belajar. Tidak ada. Makanya kita seperti sekarang ini belajar, setidaknya berusaha untuk menjadi orang yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid melihat ada orang berkumpul berzikir, ada lagi orang berkumpul membahas tentang keilmuan. Rasulullah duduk di mana? Duduk bersama orang-orang yang berilmu. Kita juga tahu banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau datang ke pasar, teriak-teriak, "Ayo Rasulullah bagi-bagi warisan, Rasulullah bagi-bagi warisan." Warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Akhirnya semua orang datang, yang di pasar ditutup semua, dikunci tokonya, mereka semua datang ke masjid Rasulullah SAW. Dilihat ada apa? Ternyata yang dilihat hanya ada majelis-majelis ilmu. Dipanggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tipu? Kenapa kamu dusta? Kamu katakan bahwa warisan Rasulullah SAW dibagikan di masjid." Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa inilah warisan Rasulullah. Ilmu itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Orang yang sudah mengambil berarti dia mengambil bagian yang baik, kata Rasulullah SAW. Mereka-mereka yang paham dengan ilmu, mereka-mereka yang paham dengan ilmu akan beribadah dengan ibadah yang baik. Oleh karena itu para ulama kita, sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan, sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang buruk.